Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori organisasi yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Komunikasi Organisasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Aminah MPD. Baik, kita langsung lanjut saja ke topik pembahasan. Topik pembahasan di sini dibagi menjadi dua. Yang A, teori perorganisasian oleh Carl Weiss, dan yang B, teori budaya organisasi. Baik, lanjut ke pembahasan. A, berdasarkan teori informasi organisasi yang dikembangkan oleh Carl Weiss, organisasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima dari lingkungan yang masih membingungkan atau ambigu. Kemudian informasi tersebut ditafsir dan dikomunikasikan sehingga menjadi informasi yang masuk akal. Definisi lain menyebutkan bahwa organisasi merupakan satu kumpulan atau sistem individual berupa mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi juga dikatakan sebagai sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Teori White digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka teoritis yang kuat untuk menjelaskan cara organisasi memahami informasi yang diterimanya bagi keberadaan organisasi tersebut. Terkadang informasi yang diterima oleh sebuah organisasi bersifat ambigu dan membutuhkan suatu sistem informasi organisasional yang jelas untuk mengurangi keambiguitasan tersebut. Lingkup sebuah organisasi di sini adalah keseluruhan sistem yang ada seperti sumber daya teori informasi organisasi. Ini berfokus pada proses perorganisasian anggota organisasi untuk mengolah informasi daripada berfokus pada struktur organisasi itu sendiri. Sejumlah asumsi yang mendasari teori ini yaitu: 1. Organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi. 2. Informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. 3. Organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Ketiga, asumsi dari teori ini menyatakan bahwa organisasi tergantung pada informasi dan lingkungan informasi sebagai sesuatu yang berbeda dari lingkungan fisik, di mana keberadaan organisasi dapat menimbulkan ambiguitas informasi sehingga organisasi memulai aktivitas kerjasama untuk membuat informasi yang diterimanya dapat lebih dipahami. White melihat proses mengurangi ketidakjelasan sebagai suatu aktivitas bersama di antara anggota organisasi. Informasi-informasi yang ada di sebuah organisasi dipengaruhi pula oleh kondisi organisasi, baik kondisi yang baik maupun kondisi organisasi yang buruk. Apabila sebuah organisasi dalam kondisi yang tidak stabil atau menurun, organisasi tersebut harus berusaha untuk bertahan dengan mengambil sebanyak-banyaknya informasi dari lingkungan, baik informasi yang positif maupun yang negatif. Yang B ialah teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup sebuah simbol komunikasi, tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang diletakkan orang terhadap simbol tersebut dalam konteks perusahaan. Budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi dari perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Teori budaya organisasi memiliki beberapa asumsi dasar anggota, yaitu: 1. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi.
Inti dari asumsi ini adalah nilai yang dimiliki organisasi. Nilai merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Ketika seseorang dapat memahami simbol tersebut, maka seseorang akan mampu bertindak menurut budaya organisasinya. 3. Budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda dan setiap individu dalam organisasi tersebut menafsirkan budaya tersebut secara berbeda. Terkadang perbedaan budaya dalam organisasi justru menjadi kekuatan dari organisasi sejenis lainnya. Kesimpulannya ialah, jadi organisasi sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran yang dapat membangun kepribadian bangsa, yaitu saling bekerja sama antar sesama dan saling membantu dalam hal apapun. Mang Isnadi.